dipanggil Allah untuk menjadi saksi kemuliaan Yesus melalui kehidupan dan ajaran Yesus yang dapat ditujukan kepada dunia seluruhnya. Dalam rangka tugas menyaksikan ajaran Kristus, maka setiap tradisi budaya dapat digunakan, misalnya dengan tutur kata yang lembut, sikap yang bersahabat, bahasa tubuh penuh kasih, tarian persaudaraan, musik perdamaian, dan lagu-lagu sukacita. Sehingga lewat budaya juga, orang-orang Kristen dapat menjadi saksi kemuliaan Yesus di tengah-tengah dunia. Karena itu, marilah kita beribadah dalam lagutan Eng Sabu, memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga pagi ini dengan tema menjadi saksi kemuliaan Yesus. Jemaat Tuhan, silakan. Shalom. Kekasih Tuhan, hari ini semua orang Kristen di dunia memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan saudara yang terkasih, ada pelajaran berharga yang dapat kita petik dari peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Yang pertama, Papa Mama kekasih Tuhan, hidup dan kerja manusia dibatasi oleh waktu. Maka saudara, sepanjang kita masih memiliki waktu, nikmati hidup kita dengan benar dan kerjakan apa yang harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Sebab hidup yang kita jalani, kerja yang kita selesaikan, itu adalah kesaksian kita bagi dunia tentang siapa Tuhan yang kita percaya dan yang menuntun perjalanan kita, serta memberi kita kuasa untuk mengerjakan bagian kita. Saudara yang terkasih, Yesus Kristus hanya menjalani waktu sebagai manusia hanya 33 tahun. Tapi lihatlah seberapa besar pengaruhnya bagi hidup manusia sampai dengan hari ini. Bahkan ribuan tahun setelah kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke sorga, manusia masih terus membicarakan apa yang dikerjakan oleh Yesus selama ia hidup di dunia. Ketika kita memilih untuk mempercayai Yesus, kita memilih untuk mengenalinya secara pribadi. Pengenalan melalui pembacaan kitab suci secara pribadi, juga melalui pengajaran yang diterima dalam ibadah, dalam kelas-kelas belajar di gereja, sekolah, dan kelompok pelayanan lainnya. Oleh sebab itu, saudara, kenapa semua kegiatan yang disebut tadi ini perlu mendapat perhatian? Kelas-kelas dibuka bukan untuk memenuhi program gereja, tetapi kelas-kelas pembelajaran itu dibuka demi dan untuk kita menjadi saksi. Kau tahu tentang Tuhan, tahu Tuhan bekerja dan apa yang menjadi kelompok tugas tanggung jawab. Saudara yang terkasih, seseorang disebut saksi karena ia mengetahui dengan benar apa yang disampaikan. Orang akan mau jadi saksi kalau benar-benar dia mengetahui
apa yang harus dia sampaikan, apa yang akan dia saksikan. Sehingga saudara, untuk memastikan kebenaran keterangan, maka seorang saksi biasanya bicara di bawah sumpah. Jika saudara yang terkasih, kita meyakini bahwa kita dipanggil menjadi saksi, maka harus kita mempersiapkan diri dengan baik. Kita semua punya Alkitab, tetapi jarang dibaca. Mengikuti ibadah, tetapi kadang-kadang juga tidak sungguh-sungguh, terlambat, dan dengan sadar kita melewatkan bagian-bagian liturgi dan tidak merasa bahwa itu sesuatu yang salah. Tidak mengikuti ibadah dengan baik sebab kita sibuk sendiri dengan urusan kita masing-masing. Cerita di tengah-tengah ibadah. Ada yang main HP, scroll media sosial, main game ketika ibadah sedang berlangsung. Bahkan kita berbalas pesan karena kita menganggap bahwa ini penting. Pesan ini harus kami segera balas, walaupun itu di tengah-tengah ibadah. Kita sibuk berselfie, dan saudara, ada beragam kegiatan lainnya dilakukan dengan smartphone kita. HP-nya itu smart, pemiliknya belum tentu. Saudara-saudara yang terkasih, ada juga pemimpin ibadah yang juga tidak mempersiapkan diri dengan baik, padahal itu adalah tanggung jawab. Saudara, ada banyak orang dengan berbagai keterbatasan mereka secara fisik, tetapi mereka mau berkeliling ke tempat-tempat yang lain untuk menjadi saksi. Tetapi orang-orang yang harusnya menyampaikan kesaksian dengan benar, mereka disibukkan dengan berbagai kegiatan yang sama sekali tidak bersangkut paut dengan tanggung jawab mereka. Saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa menjadi saksi? Bagaimana kita bersaksi dengan kondisi seperti ini? Beranikah kita menyampaikan sesuatu di bawah sumpah? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang terkasih, dalam tugas kesaksian kita tidak bekerja sendiri berdasarkan kemampuan saudara dan saya. Yesus bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku. Kekasih Tuhan, kita bisa bersaksi pertama-tama tentu karena Roh Kudus memampukan saudara dan saya. Tetapi itu tidak berarti kita abaikan setiap tugas tanggung jawab kita, atau kita mengabaikan tanggung jawab belajar kita. Adalah aneh kalau orang-orang yang merasa tugasnya bersaksi tidak bersedia mempersiapkan diri dengan benar dan mengalihkan tugas itu kepada Roh Kudus dengan alasan bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan. Tanpa persiapan pun nanti kotong pi baru Roh Kudus yang atur. Kotong pi baru nanti Roh Kudus yang mainkan. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus saja belajar. Yesus mempersiapkan diri dengan baik sampai berusia 30 tahun dan siap mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan hari ini saudara yang terkasih, orang Kristen merasa bahwa segala tugas dan tanggung jawab itu bisa mereka selesaikan tanpa perlu berurusan atau bersusah payah, sebab Roh Kudus sudah dicurahkan. Papa Mama, kekasih-kekasih Tuhan, kita mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Allah mengaruniakan apa yang tidak kita punya, sekalipun kita telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, dan nanti Allah yang mempersiapkan apa yang tidak ada pada kita. Saudara yang terkasih, merayakan kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan kita akan tugas dan tanggung jawab kita.
Bahkan orang-orang yang menerima perintah dari Yesus hari itu, mereka sudah mempersiapkan diri mereka sepanjang 3 tahun dalam perjalanan pelayanan bersama-sama dengan Yesus. Saudara yang terkasih, kenapa mereka dipersiapkan? Kenapa mereka harus belajar? Oleh karena Yesus tidak lagi akan bersama-sama dengan mereka. Maka Roh Kudus diberikan. Maka apa yang menjadi tugas saudara dan saya? Selesaikanlah itu dalam tuntunan Roh Kudus. Yang ketiga atau yang terakhir, saudara yang terkasih, dalam bahasa Yunani, saksi dan martir berasal dari kata yang sama, yaitu martus. Itu berarti mereka yang menjadi saksi harus bersiap untuk menjadi martir. Sebab berbahayanya tugas mereka karena menyampaikan kebenaran. Harus siap menjadi saksi dan menjadi martir. Pertanyaan bagi kita, sudahkah orang Kristen yang merasa bahwa harus bersaksi memahami akan konsekuensi-konsekuensi yang ada? Saudara yang terkasih, tentu kita tahu berita-berita yang hari ini sedang viral. Beberapa hari yang lalu kita kembali diganggu dengan peristiwa persekusi terhadap kelompok mahasiswa yang sedang melaksanakan ibadah. Dan oleh karena apa yang mereka lakukan, mereka harus mengalami tekanan hanya karena ibadah mereka. Kabarnya tekanan itu masih terus mereka alami ketika masalah sudah ditangani oleh pihak yang berwajib. Sehingga mereka harus berpindah tempat tinggal, entah itu untuk sementara waktu ataukah untuk seterusnya. Saudara-saudara yang terkasih, ini juga termasuk tekanan bagi kita orang Kristen. Tetapi pun kita harus menyadari bahwa di balik tekanan itu suatu kesaksian. Artinya bahwa tekanan apapun jangan surutkanlah kesaksian kita sebagai pengikut Kristus. Jangan redup semangat ibadah kita hanya karena kita minoritas. Kesaksian kita selalu ada konsekuensi. Apalagi ketika kita ada di tengah-tengah mayoritas. Kita akan dihadang, dibatasi ibadah-ibadah kita, bahkan doa secara senyap, lagu yang dinyanyikan tidak terdengar sampai kepada lingkup yang lebih luas, itu pun juga dibatasi. Namun saudara-saudara yang terkasih, itulah konsekuensi ketika kita mau menjadi saksi Kristus. Memang tidak gampang untuk menjadi saksi Kristus. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, dalam kenyataan, bukankah kita sering sekali berjumpa dengan para saksi yang tidak tahan dengan konsekuensi kesaksian, dan karena itu mereka ingkar janji? Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, tetapi Dia memberikan Roh Kudus kepada saudara dan saya. Roh Kudus memampukan saudara dan saya untuk kita tetap menjadi saksi, terus berani walaupun kita dihadang, walaupun kita minoritas. Bapak, Mama, saudara yang terkasih, jangan meromantisasikan tugas kesaksian kita, supaya kita dengan sadar kita mempersiapkan diri untuk apapun yang harus kita tanggung ketika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang tua, ingatkanlah kepada anak-anak kita. Ketika mereka masih ada bersama-sama dengan kita, atau ketika mereka ada di rantau, ingatkanlah kepada mereka. Jangan pernah mundur akan iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus. Jangan jual Tuhan Yesus hanya untuk kenyamanan sementara di dunia ini. Bapak, Mama, saudara yang terkasih,
Beberapa orang suka menjadi saksi, tetapi tidak bersedia menjadi martir. Mereka memilih beriman ataupun juga bermain di garis abu-abu. Garis yang menurut mereka itu aman bagi mereka. Akibatnya, mereka tidak menyampaikan kebenaran. Bapak, Mama, saudara yang terkasih, jika saudara dan saya yakin bahwa Allah menyertai kita, apakah yang harus membuat kita takut? Jangan pernah takut untuk menjadi saksi, bahkan menjadi martir sekalipun. Kita ingat tentang tugas kesaksian yang dikerjakan oleh jemaat mula-mula. Dalam kondisi yang tidak bersahabat oleh sebab penolakan terhadap orang Kristen, tetapi kekristenan bisa menyebar keluar dari Yerusalem, bukan hanya karena pengajaran, tetapi juga karena teladan hidup jemaat. Kemampuan mereka menghidupi pengajaran yang mereka terima, itu kesaksian seutuhnya. Saudara yang terkasih, misalkan kalau Injil itu dia tidak benar, tidak mungkin dia keluar dari Yerusalem, bahkan sampai ke ujung-ujung dunia. Tetapi nyatanya dia mampu menerobos keluar dari Yerusalem dan sampai ke ujung-ujung dunia, bahkan sampai di Pulau Timur, di kota Karat, di NTT ini. Bapak, Mama, saudara yang terkasih, jika orang Kristen mengatakan bahwa orang Kristen mempercayai ajaran Kristus, tetapi tidak bersedia hidup sesuai dengan ajaran Kristus, pertanyaannya, apakah mereka benar-benar percaya kepada Kristus? Menjadi saksi itu tidak mudah, tetapi seperti yang diamanatkan Tuhan Yesus, kita bersedia untuk mengerjakan itu semua. Saudara yang terkasih, kalau pesan-pesan orang mati saja kita bersedia kerjakan dengan sepenuh hati, maka pesan orang yang hidup, yang kita panggil Tuhan, yang pergi untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya, seperti janjinya bahwa aku naik ke sorga untuk pergi menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Itu pesan orang hidup yang kau panggil Tuhan. Kita harus mengerjakan pesannya. Orang yang sudah mati yang orang bilang apa ya aktor seluruh, tetapi tetap kalau dengar dia punya amanah, lalu kita melakukan itu dengan kesungguhan hati. Tidakkah bersedia kita kerjakan apa yang menjadi amanat pesan Tuhan Yesus? Saudara yang terkasih, jika kerinduan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus ada dalam diri kita, saudara dan saya tidak punya pilihan selain mengerjakan apa yang Yesus perintahkan. Selamat menjadi saksi. Ingat, kita ini saksi tentang dan bagaimana kemuliaan Kristus, bukan saksi yang lainnya, bukan saksi dusta misalnya. Tuhan kiranya memampukan kita selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Amin. Marilah mempersiapkan persembahan dengan mengingat firman ini yang terbaca dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Deo muridi do era padara domo domegala pada kololi o ie lahada pamuri rowi air nade naradi tadeno tau tenae winili padara muri lema naraketi tauwe waje ketutu kelodo narakuri awe nade dai kene awe ne tugi tauwe ne para ula domarole na abero di ti amu ti kemali di nemenan neru rubawe negara muri tawe nemengi pahari ale para ula domarole na
pagarian narumastu. Minahat eke lagi ami imanangi imuri ie menanya ruin i THR kebuba kue nehara lulu dotawa ruin i pepata ade muri maera domo domana pada ngara Yesus Kristus anadeo dekat ini mahal baiknya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan
memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.